Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elistiana dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi biaya untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, guna memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Ibu Purwanti. Pengertian biaya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis, biaya merupakan pengorbanan sumber daya yang dinyatakan dalam satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa, dan memegang peranan penting dalam perencanaan serta pengambilan keputusan. Pemahaman yang tepat tentang berbagai klasifikasi biaya, baik berdasarkan perilaku, fungsi, hubungan dengan produk, relevansi terhadap keputusan, maupun tingkat pengendaliannya, membantu manajemen dalam menyusun anggaran yang efisien, mengawasi alternatif tindakan, serta memilih strategi yang memberikan keuntungan optimal. Dengan mempertimbangkan biaya relevan, mengabaikan biaya tenggelam, dan mengenali biaya peluang, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data dalam menghadapi dinamika pasar dan tantangan operasional. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana mereka berubah seiring dengan volume aktivitas. Yang pertama, biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun volume aktivitas berubah. Contohnya sewa gedung. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang berubah secara proporsional dengan volume aktivitas. Contohnya biaya bahan baku. Dan yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel. Contohnya tagihan listrik. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi dalam bisnis. Biaya dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya dalam operasi bisnis, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran dan distribusi, serta biaya administrasi dan umum. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama, dalam biaya langsung, dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu, contohnya bahan baku. Dan yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk, contohnya gaji manajer pabrik. Klasifikasi biaya berdasarkan relevansi untuk pengambilan keputusan. Biaya relevan, yaitu biaya yang akan terpengaruh oleh keputusan yang diambil. Hanya biaya ini yang seharusnya dipertimbangkan. Biaya tidak relevan, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun keputusan berbeda diambil. Biaya tenggelam dan biaya peluang. Biaya tenggelam adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat dipulihkan, sehingga tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Contohnya, biaya riset produk yang gagal. Biaya peluang, yaitu manfaat yang hilang karena memilih satu alternatif dibanding alternatif lain. Contohnya, memilih membuka toko daripada menyewakan properti. Klasifikasi biaya berdasarkan pengendalian manajerial. Biaya terkendali atau controllable cost dapat dikendalikan oleh manajer pada level tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendali atau uncontrollable cost, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh keputusan manajer secara langsung. Dan yang terakhir, pengaruh klasifikasi biaya dalam penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan. Klasifikasi biaya membantu perusahaan dalam menyusun anggaran yang realistis dan efisien,
mengidentifikasi area penghematan, menetapkan target laba berdasarkan biaya variabel dan tetap, serta mengelola pengeluaran operasional berdasarkan kontrol biaya. Berikut adalah studi kasus dan implementasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Contoh kasus, sebuah perusahaan akan memutuskan apakah akan memproduksi sendiri komponen atau membeli dari pihak ketiga. Analisis, yaitu biaya langsung dan variabel produksi menjadi biaya relevan. Biaya penyusutan mesin lama adalah biaya tenggelam atau biaya tidak relevan. Biaya mesin disewakan, potensi pendapatan menjadi biaya peluang. Jika manajer produksi memiliki wewenang untuk pengendalian biaya tenaga kerja, maka itu adalah biaya terkendali. Keputusan harus berdasarkan perbandingan biaya relevan dan pertimbangan biaya peluang untuk memilih alternatif yang memberikan keuntungan terbesar. Demikianlah pemaparan materi dari saya. See you the next video and thank you for watching.